above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Shalom warga kerajaan. Hari ini saya ada dalam sebuah program Voice of Victory, edisi spesial Paskah. Judul kita adalah Celebrate Jesus. Mari kita buka ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara jelas tentang satu pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan bagi setiap orang percaya. Sebuah pertanyaan menarik begini, Yesus mati. Dengan cara apakah Yesus mati? Yesus mati disalibkan. Sebuah pertanyaan mungkin muncul, kenapa Yesus tidak mati dengan cara yang berbeda? Misalnya dengan cara dipancung atau ditarik dengan kuda dan sebagainya. Yesus harus mati disalib. Di dalam pengakuan iman kita di GBI pun kita mengakui bahwa Yesus mati disalib. Bapak Ibu Saudara, makna kata disalib ini penting. Dan kita harus mengerti alasan mengapa Yesus mati dengan cara disalib. Yang pertama, karena salib menunjukkan bahwa kutukan dosa atau kutukan hukum Taurat telah ditanggung. Salib Kristus menunjukkan bahwa kutukan ilahi telah ditanggung. Mari kita lihat ayatnya di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Galatia. Orang yang bekerja di bawah hukum Taurat, dia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Dia harus mengerjakan dan taat kepada hukum Taurat ini tanpa ada cacat sama sekali. Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia di muka bumi ini yang sanggup untuk melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna? Jawabannya, tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya selain daripada Kristus yang menanggung kita. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa semua manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya, hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kutuk. Hal inilah yang Paulus tegaskan. Kemudian ada satu pernyataan di dalam ayat 13 dari Galatia pasal yang ketiga. Ini penting buat setiap kita. Di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena saudara dan karena saya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Semua manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, seharusnya kitalah yang harus digantung di kayu salib itu. Inilah dasar dan alasan mengapa Kristus harus mati dengan cara disalibkan. Mati tanpa disalibkan, itu artinya adalah mati dalam keadaan tidak menanggung kutuk. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kutuk. Dan kutuk inilah yang memisahkan kita dari Tuhan. Kutuk ini akan membawa manusia kepada maut, keterpisahan dari Allah yang Maha Kudus. Yesus mati menanggung kutukan itu bagi saudara dan saya. Ada satu hal yang menarik sebenarnya. Tidak ada satu keharusan bagi Tuhan kita untuk menebus manusia, untuk mengasihi, bahkan untuk menyelamatkan kita. Tapi Dia berkenan melakukan itu. Dia menyelamatkan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan diri, bahkan rela mati dan mati di atas kayu salib. Sebuah kematian yang sangat hina, sebuah kematian yang sangat rendah nilainya. Yesus tergantung di kayu salib antara langit dengan bumi. Itu adalah sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Tapi Kristus melakukannya untuk setiap kita. Karena salib ini merupakan simbol orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita. Itulah alasan yang pertama. Sekarang kita melihat alasan yang kedua. Kenapa Yesus harus mati disalibkan? Karena salib ini berarti tuntutan keadilan Allah telah dipenuhi. Jadi ada keadilan Allah yang harus dipenuhi di sini.
Kematian Kristus di kayu salib jelas akan memenuhi keadilan Allah. Kita lihat ayatnya di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 25. Di sana Rasul Paulus mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Jalan pendamaian, jalan yang terputus oleh karena dosa, harus dibuatkan sebuah jalan yang baru. Manusia dengan semua kesalehannya berusaha mencapai Allah, berbuat baik dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mencapai standar kekudusan yang Allah tuntut. Oleh sebab itulah Sang Anak Manusia, Yesus Kristus Tuhan, menjadi jalan pendamaian bagi setiap kita. Salib tidak hanya menunjukkan kebenaran Allah, tetapi salib juga menunjukkan tentang Allah yang adil. Di tengah dunia yang tidak adil, di tengah segala sesuatu keadaan yang mungkin tidak bisa menjamin keadilan bagi manusia, saudara dan saya, kita punya Allah yang adil. Oleh sebab itu Dia mengutus putranya yang tunggal untuk mati, disalib, menjadi kutuk bagi kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa, tetapi Dia juga adalah Allah yang mengasihi manusia. Maka Dia mengutus Yesus Kristus, dan Yesus sudah menyelesaikan itu, menanggung semua kutuk itu. Yesus berkata, "It is finished," semuanya sudah selesai. Pada saat hukuman itu ditanggung, maka bukan hanya kebenaran Allah yang dipuaskan, tetapi keadilan Allah pun dipuaskan. Semuanya berjalan sesuai dengan karakter daripada Allah sendiri. Alasan yang ketiga, karena di salib itu manusia diperdamaikan dengan Allah. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita ketemu lagi kata salib Kristus. Luar biasa. Tetapi banyak juga orang yang salah memahami tentang Allah. Mereka ingin mendekati Allah, ingin berdamai dengan Allah dengan cara memberikan sesaji atau memberikan korban-korban tertentu supaya hubungan dengan Allah dapat disatukan kembali. Di awal saya sudah katakan tidak ada satu korban apapun yang bisa sama standarnya atau kualitasnya atau berkenan di hadapan Allah itu selain daripada pengorbanan Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi konsep ini adalah konsep yang keliru. Kita diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Dan Ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Luar biasa. Jadi Yesus membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Manusia berdosa memusuhi Allah, dan melalui korban Kristus Yesus, manusia berdosa dibasuh di dalam darahnya, disucikan dan diperdamaikan, dan kemudian yang luar biasa dipersekutukan kembali dengan Allah. Saya akan tutup dengan satu ayat, Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ada satu kejadian waktu di masa kepemimpinan Musa, bangsa ini memberontak kepada Allah. Kemudian akhirnya ular-ular yang ada di padang gurun itu, ular yang sangat berbisa, yang sangat jahat racunnya, itu memagut orang-orang Israel yang mereka yang memberontak. Berapa banyak orang yang mati. Dan kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya bangsa ini bisa diselamatkan. Kalau hal itu terus berlanjut, satu bangsa ini akan genosid, akan habis, karena mereka semua memberontak kepada Allah. Dan kemudian Allah berkata begini, buat patung dari ular tembaga dan tinggikan itu di padang gurun. Setiap orang yang dipagut oleh ular itu, mereka melihat ular tembaga itu, mereka menjadi sembuh. Mereka tidak boleh jauh dari ular tembaga itu, karena ular tembaga inilah menjadi password, menjadi kunci untuk mereka bisa mengalami kesembuhan. Tipologi ini menggambarkan tentang Kristus Yesus sendiri, bahwa Dia, setiap kita
yang berdosa. Kita melihat korban Kristus, kita melihat Yesus yang disalib, dosa kita diampuni, hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kita punya Yesus dan kita punya jaminan untuk keselamatan, jaminan untuk hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Memang bagi dunia salib adalah sesuatu yang hina. Tetapi bagi kami yang menerima anugerah Tuhan, kami yang diselamatkan oleh salib Kristus, oleh darah-Mu, kami bersyukur karenanya. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, Kau basuh hati dan pikiran dan seluruh kehidupan kami. Kami adalah manusia yang baru di dalam Kristus. Dan seluruh kehidupan kami persembahkan untuk Tuhan. Kami akan terus bersyukur, kami akan merayakan, kami akan bersuka cita karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau berkarya melalui kehidupan kami, sehingga seluruh potensi Allah, seluruh karakter Kristus boleh ada atas kehidupan setiap kami yang percaya dan mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami dipakai juga untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Dimanapun firman Tuhan diberitakan, di sana keselamatan dinyatakan. Dimanapun firman Tuhan disampaikan, di sana Kristus dipermuliakan. Kami bersyukur untuk salib-Mu yang sudah menebus kami. Kami akan hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyatakan Engkau layak dipermuliakan oleh kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.